Yo, halo guys, balik lagi ke PC Kentang, dan buat yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Belum lama ini kita dapat trailer terbaru dari game Fatal Fury City of Wolves. Ini adalah game dari SNK yang kemungkinan jadi sequel dari game Garo Mark of the Wolf. Jadi spesial buat kalian yang lagi bingung hari ini mau buka puasa pakai apa, kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang game Fatal Fury City of the Wolves. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ada baiknya kalian untuk klik subscribe untuk mensupport channel ini supaya Mimin makin semangat untuk bikin konten yang menarik buat kalian. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ulasannya. Kita bahas dulu sedikit prequel dari game ini. Jauh sebelum game ini dirilis, SNK pernah buat game Garo Mark of the Wolf pada tahun 2006 sebagai anniversary ke-15 tahun dari SNK sebagai developer game. Game ini nggak ada hubungannya sama The King of Fighters sama sekali. Meskipun orang-orang dari King of Fighter itu berasal dari Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Shodown, dan lain-lain. Tapi game ini canon dengan seri Fatal Fury yang sebelumnya. Sekarang kita akan bahas game Fatal Fury City of the Wolf. Kalau kita mau ngebahas game tadi lebih dalam, mungkin kita bisa bikin segmen sendiri nanti. Fatal Fury City of the Wolf adalah seri ke-7 dari game Fatal Fury. Mulai dari Fatal Fury 1, 2, dan 3, terus ke Real Bout Fatal Fury 1 dan 2, lanjut ke Garo Mark of the Wolf, sampai seri yang sekarang City of the Wolf. Sekarang kita bahas dulu karakter yang muncul pada trailer kedua, baru yang pertama. Karena trailer yang pertama itu masih nebak-nebak siapa aja yang bakal muncul nanti. Jadi kita bahas yang pasti-pasti aja dulu. Pertama ada Terry Bogard. Dia adalah tokoh utama dari seri ini. Dia menggunakan kostum barunya di Garo Mark of the Wolves. Sebenarnya dia udah pernah pakai kostum ini di King of Fighter 2003, malah dia bisa pakai jurus Power Stream. Itu jurus eksklusif yang baru muncul 2 kali di seri King of Fighter. Itu di King of Fighter 2003 sama King of Fighter Maximum Impact. Sayang banget mode ini nggak ada lagi, sekalinya muncul di King of Fighter 15 itu cuma jadi alternatif kostum. Aduh, sayang banget. Lanjut ke Rock Howard. Dia adalah anak dari Jesse Howard. Iya guys, Jesse Howard, karakter yang muncul di game Tekken 7. Enggak dong, Jesse Howard yang muncul di game Fatal Fury. Dia jadi second main karakter di seri ini. Kayak Luke di Street Fighter 6. Jadi dia itu tokoh utama cuma di seri itu. Dia bersahabat dengan musuh bebuyutan ayahnya, yaitu Terry Bogard. Udah gitu Terry Bogard yang membesarkan dia menjadi petarung yang luar biasa. Ironis banget ya, ngelihat anak sendiri malah lebih dekat sama musuhnya. Udah gitu meskipun bapaknya tajir melintir, Rock Howard itu tinggal di apartemen kecil sama ibunya sampai Terry bertemu dengan dia. Dan dari trailernya, Rock Howard bisa jurus Power Geyser loh, gila keren banget. Udah jurus Raging Storm bokapnya itu kuat bukan main, sekarang dia bisa jurus paling kuat dari musuh bokapnya. Yang ketiga ada Hotaru. Sama kayak Rock Howard, dia pertama kali muncul di game Garo Mark of the Wolf. Dia adalah gadis yang riang, cuma dia kehilangan keluarganya. Tapi dia punya harapan kalau nanti keluarganya bakal kumpul kembali. Dia berusaha mencari kakaknya, dan kalau nggak salah, Gato itu saudara dari Hotaru. Di sini Rock berusaha ngebantu dia untuk mencari keluarganya. 4. Tizok. Kalau kalian main game King of Fighter 14 sama 15, King of Dinosaur itu Tizok loh. Cuma dia pakai gimmick versi orang jahat. Padahal enggak, itu cuma gimmick aja. Pas spesial intro dia ketemu sama Terry di King of Fighter, Terry hampir salah manggil dia dengan nama Tizok. Mereka kelihatan akur banget karena aslinya Tizok itu emang baik, nggak jahat. Itu cuma gimmick untuk ngeramein acara King of Fighter. Dan Tizok di King of Fighter itu nggak canon sama game Fatal Fury. Dia punya ceritanya sendiri. Dia punya jurus Omoterenge yang jadi jurus andalannya. Enggak dong, beda server. Meskipun jurusnya mirip dibanting sambil muter-muter, tapi nama jurusnya beda. Di sini kayaknya dia gerakannya mirip sama Clark yang punya jurus bantingan yang bisa di follow up dengan serangan lain. 5. Presha. Ini bacanya gimana ya? Moga-moga gue nggak salah sebut. Dia karakter baru di game ini. Kalau kita lihat-lihat, dia pakai gerakan bela diri dari Muay Thai sama jurus Tornado. Tapi asli, jurus dia tuh mirip banget sama Joe Higashi dari seri ini. Jurus supernya dia itu mirip banget sama Screw Upper. Sama ada tambahan lemparan tornado dari kakinya itu mirip sama gerakan Rashid di Street Fighter. Apa jangan-jangan dia itu anaknya Joe Higashi? Ya kali aja gitu. Tapi
gokil aja. Di saat Terry udah punya hubungan lama sama Mary, terus Andy yang punya hubungan super dekat sama Mai, ninja favorit sejuta umat, tahu-tahu malah dia duluan yang udah punya anak. Gokil. Tapi sampai sekarang belum ada informasi apapun soal dia. Sekarang kita prediksi karakter yang muncul di trailer pertama. Karena cuma suara doang yang muncul, jadi kurang yakin untuk disebut di awal tadi. Kemungkinan yang pertama itu ada Hokutomaru. Kita dengar ada kata Shiranui Kyukakuogi. Itu jurus yang biasa dipakai sama Hokutomaru. Yang kedua sih jelas Mai Shiranui ya. Kita dengar ada kalimat Shiranui Ryuninpo. Semoga ini benar dia, karena cuma dia di SNK yang ngomong kayak begitu. Terus ada B Janet. Ini jurus andalan dia yang tendangannya bertubi-tubi sambil terbang. Soalnya kalau dibilang sambil lompat sih nggak pas ya. Lanjut ada Kevin. Kita dengar dia bilang bingo, fire. Itu jurus yang dia pakai di game Garo Mark of the Wolf. Nah, terus kita dengar ada jurus How Sokoken. Ada dua kemungkinan. Pertama yang masuk akan ada Marco. Dia punya jurus dari Ryo Sakazaki. Atau mungkin bener Ryo Sakazakinya yang muncul. Karena dia pernah muncul beberapa kali di game Fatal Fury. Pertama di Fatal Fury Special, kedua di Fatal Fury Wild Ambition. Cuma namanya diganti jadi Mr. Karate. Ya intinya sih sama aja, dia aja udah. Yang terakhir kayaknya Kane dah. Final boss di game Garo Mark of the Wolf. Kalau nggak salah ya, soalnya gue kurang yakin. Suaranya beda banget. Ya moga aja bener. Kita lanjut ke gameplaynya. Kayaknya mereka bakal main kayak Street Fighter 6 deh. Mereka pakai sistem overheat. Yang kalau di Street Fighter 6 itu namanya drive system. Kalau kita kena serang dari lawan, overheat kita bakal meningkat. Terus kalau kita combo terus-terusan pakai EX attack, overheatnya juga bakal nambah. Nah, pas combo kita berhenti, itu overheatnya turun. Dan saat kita blocking serangan lawan, overheat kita bisa naik. Keseringan pakai EX attack juga overheat kita bisa nambah. Dan kalau overheatnya sampai maksimal, selama beberapa detik kita nggak bisa pakai EX attack atau cancel combo. Itu mirip sama kayak burnout di Street Fighter 6. Jadi kita nggak bisa pakai beberapa fitur kayak rush attack atau EX attack pas masuk ke mode ini. Tapi di sini gue belum tahu pasti gimana sistemnya karena bingung banget. Nanti kita lihat aja di kelanjutan trailernya. Terus ada dua bar di bawah. Itu kayaknya bar untuk super move, bukan EX attack. Karena EX attack itu nggak pakai bar yang ada di bawah. Yang jelas ada cancel attack, EX attack, push guard, sama super move. Ya mekanik umum lah gitu. Dengan sedikit variasi kayaknya. Di sini mereka masih pakai sistem TOP, tapi namanya diganti jadi SPG, SPG. Apa coba SPG? Sama kayak di seri sebelumnya, kita bisa milih 3 posisi TOP di life bar kita. Kalau kita milih di awal, serangan kita bakal nambah 10%. Kalau kita milih di tengah, serangan kita nambah 25%. Kalau kita milih TOP kita di life bar paling belakang, mau mendekati mati, serangan kita bakal nambah 50%. Ini masih spekulasi kalau masih pakai sistem yang sama di Garo Mark of the Wolf. Moga-moga aja bener. Kita tahu kalau King of Fighter 15 itu gamenya masih jalan, tapi trailer game terbaru udah muncul. Mungkin kayak Samurai Shodown 2019 yang muncul nggak lama setelah King of Fighter 14 hadir. Entah apa karena mereka mikir orang udah mulai banyak yang bosan sama game utama mereka sampai akhirnya mereka bikin game lain untuk tetap populer developernya. Entah ya, gue cuma ngira-ngira aja karena ini kebiasaan SNK ini. Tapi kalau kita lihat dari gameplaynya sama trailer kedua, jelas game ini menarik banget untuk ditunggu. Dan seperti yang kita tahu, waktu Samurai Shodown 2019 itu rilis, mereka punya sistem baru, tapi enggak menghilangkan ciri khas dari game itu. Gue berharap game baru ini juga melakukan hal yang sama. Jadi bagaimana menurut kalian, apa game ini perlu untuk ditunggu atau enggak? Sekian ulasan dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan konten-konten gabut dari kami. Dan akhir kata, salam PC Kentang.